Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nadiatullah dari kelas 6G dengan nomor NIM E1E022222. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistematika modul serta media yang digunakan. Jadi, modul yang sudah disusun adalah modul pada fase C kelas 5 tentang materi rantai makanan. Pembahasan pertama yaitu kita akan membahas terkait informasi umum dari modul fase C kelas 5 tentang rantai makanan. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas penulis modul. Untuk penulisnya sendiri, di sini adalah kelas 6G dan instansi SDN Melati pada jenjang sekolah dasar. Untuk mata pelajarannya sendiri yaitu mata pelajaran IPA pada fase C kelas 5. Untuk materinya yaitu materi rantai makanan. Alokasi waktunya adalah 2 kali 35 menit pada semester 1. Kompetensi awal dalam modul ini yaitu yang pertama, peserta didik sudah mengetahui tentang ekosistem serta peserta didik sudah mengetahui tentang macam-macam dari ekosistem. Adapun profil Pancasila dalam modul ini yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, dan bernalar kritis. Sarana dan prasarana dalam modul ini yang pertama yaitu ada LCD, lalu ada laptop, lalu ada buku guru IPAS fase C kelas 5, buku siswa IPAS fase C kelas 5, LKPD soal evaluasi video pembelajaran dan media pembelajaran. Adapun target peserta didik pada modul ini yaitu peserta didik reguler dan jumlah peserta didik dalam modul ini yaitu maksimum 25 peserta didik. Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini yaitu model problem based learning, di mana dengan menggunakan pendekatan saintifik atau TPACK dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi, serta modelnya yaitu tatap muka atau luring. Selanjutnya kita masuk pada bagian komponen inti, di mana komponen inti ini terdapat 5, yaitu capaian pembelajaran, lalu ada indikator keberhasilan pembelajaran, lalu ada tujuan pembelajaran, lalu ada pemahaman bermakna, dan yang terakhir adalah pertanyaan nanti. Untuk capaian pembelajaran pada modul ini yaitu peserta didik mengetahui hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik dan pengaruhnya dalam ekosistem. Indikator keberhasilan pembelajaran dalam modul ini ada 4, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari rantai makanan, lalu yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi urutan dari rantai makanan, lalu yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup di suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem, lalu yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis komponen di dalam rantai makanan. Tujuan pembelajaran pada modul ini yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari rantai makanan dengan tepat. Lalu yang kedua adalah melalui kegiatan mengamati media pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis komponen dalam rantai makanan dengan tepat. Lalu yang ketiga adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis urutan rantai makanan dengan tepat. Lalu yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan di suatu ekosistem dengan tepat. Pemahaman bermakna dalam modul ini yaitu adalah peserta didik dapat menentukan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Adapun pertanyaan pemantik dalam modul ini yang pertama adalah coba amati lingkungan sekitar. Bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Lalu yang kedua adalah apakah makhluk hidup saling berkaitan satu sama lain dalam suatu ekosistem? Yang ketiga adalah apa yang Anda ketahui tentang rantai makanan? Yang keempat adalah bagaimana peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi kegiatan pada modul ini. Deskripsi kegiatan ada 3, yaitu pada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Dalam pendahuluan ada beberapa deskripsi kegiatan atau langkah-langkah kegiatan. Yang pertama yaitu guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian menanya kabar peserta didik. Setelah itu, ketua kelas memimpin doa, peserta didik lainnya bersama guru berdoa bersama-sama. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan melakukan presensi. Setelah itu, guru bersama peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila,
guru memberikan persepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Setelah memberikan pertanyaan pemantik, guru menjelaskan atau memberikan informasi kepada peserta didik terkait tujuan dan materi pembelajaran pada hari tersebut. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini sintak-sintak dari model pembelajaran problem-based learning ini diterapkan. Pada PBL atau problem based learning ada 5 sintak. Sintak yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Pada orientasi peserta didik terhadap masalah ada beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu guru menampilkan video permasalahan lingkungan pada suatu ekosistem. Selanjutnya, peserta didik memperhatikan video yang sudah ditampilkan oleh guru. Setelah memperhatikan video, peserta didik dibimbing diajak bertanya jawab, mengidentifikasi dan menganalisis terkait informasi apa saja yang sudah ada pada video permasalahan tersebut. Bertanya kepada peserta didik terkait apa yang mereka lihat dari video tersebut. Kemudian, guru bertanya, mengapa belalang memakan padi dan mengapa kodok memakan belalang? Mengapa ular memakan kodok dan mengapa elang memakan ular? Apa yang terjadi jika makhluk hidup tersebut tidak saling memakan? Kemudian, peserta didik dengan bimbingan guru akan membentuk pemahaman mereka sendiri terkait rantai makanan dalam suatu ekosistem melalui media yang sudah disediakan oleh guru tersebut. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok dan peserta didik kumpul bersama teman sekelompoknya atau rekan sekelompoknya. Setelah peserta didik kumpul bersama teman sekelompoknya, peserta didik dibagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sintak selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Ini, guru menginstruksikan peserta didik untuk mengisi LKPD yang sudah dibagikan dan menginformasikan atau memberitahu cara dalam pengisian LKPD. Peserta didik bersama rekan sekelompoknya mengisi LKPD yang sudah dibagikan. Guru berkeliling dan mengawasi setiap kelompok. Guru membimbing kelompok yang masih kesulitan dalam mengisi LKPD. Setelah peserta didik mengisi LKPD, guru membimbing peserta didik untuk menyiapkan hasil dari penyelidikan berkelompok tersebut. Selanjutnya, sintak keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil penyelidikan. Pada sintak ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara bergiliran di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik dengan bimbingan guru mengajukan tanggapan ataupun pertanyaan terkait dari hasil kelompok lain. Setelah itu, peserta didik dan guru saling bertanya jawab terkait jalannya proses presentasi. Sintak terakhir ataupun sintak kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, peserta didik menerima penguatan dari hasil presentasi dan peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya, guru membagikan tes evaluasi kepada masing-masing peserta didik. Kemudian, peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang sudah diberikan oleh guru secara mandiri. Kegiatan terakhir yaitu penutup. Pada penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. Setelah melakukan refleksi pembelajaran, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran pada hari tersebut. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik terkait kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Peserta didik menyimak penjelasan guru terkait aktivitas yang akan dilakukan di pembelajaran berikutnya. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa dan salam. Setelah membahas tentang informasi umum, deskripsi kegiatan pada modul ajar tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan ajar dalam modul ini. Tentunya bahan ajar pada modul ini berkaitan dengan rantai makanan, di mana ada pengertian dari rantai makanan, lalu komponen-komponen rantai makanan yang mencakup produsen, konsumen primer, sekunder, tersier, dan pengurai atau dekomposer. Selain itu, ada juga contoh-contoh dari rantai makanan. Contoh-contoh rantai makanannya itu mencakup rantai makanan pada ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem kebun, dan ekosistem laut. Selanjutnya ada beberapa media-media dalam modul ajar ini yang berkaitan dengan rantai makanan.
Tentunya dalam modul ajar pasti ada yang namanya LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Dalam modul ini, Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran tadi ada mencakup tentang komponen-komponen, urutan-urutan, dan peran makhluk hidup dalam ekosistem pada rantai makanan tersebut. Selanjutnya ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini berisi 10 nomor yang dimana dikaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu tentang pengertian rantai makanan, lalu ada komponen-komponen rantai makanan, urutan rantai makanan, dan hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya dalam rantai makanan tersebut. Tentunya, bila ada soal evaluasi, harus ada yang namanya kunci jawaban dari soal evaluasi tersebut. Terakhir kita masuk pada instrumen penilaian. Instrumen penilaian di sini ada 3, yaitu instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada instrumen penilaian sikap terdapat 3, yaitu sesuai dengan profil Pancasila tadi yang sudah disebutkan, yaitu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, dan bernalar kritis. Jadi pada instrumen penilaian ini berfokus pada 3 profil Pancasila tersebut. Tentunya dalam instrumen penilaian terdapat rubrik penilaian. Nah, dalam rubrik penilaian ini ada urutan 1 hingga 4. Untuk 1 tidak pernah, untuk 2 jarang, untuk 3 pernah, dan untuk yang keempat selalu. Jadi saat misalnya contohnya untuk berdoa, untuk yang pertama yaitu tidak pernah berdoa, yang kedua adalah jarang berdoa, yang ketiga adalah sering berdoa, dan yang keempat adalah selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Untuk penskolarannya sendiri, dikarenakan nilai tertinggi dari penilaian sikap ini adalah 12, maka hasil dari total dari keseluruhan akan dibagi 12 dan dikalikan dengan 100. Pun dari panduan konversi nilai tersebut ada 4, yaitu adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian pengetahuan. Jadi instrumen penilaian pengetahuan ini ada 2, yaitu soal evaluasi dan LKPD. Nah, pada soal evaluasi terdapat 10 soal. Satu soal diberikan nilai 10 poin. Jadi jika siswa menjawab sebanyak 9, maka poinnya adalah 90, dibagi 100 dikali 100, maka nilainya adalah 90. Nah, untuk pedoman penilaiannya di sini sama seperti sebelumnya. Pada penilaian sikap ada sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang. Selanjutnya yaitu pada LKPD. Nah, LKPD pada modul ini ada beberapa. Saya akan menjelaskan salah satunya. Yang pertama yaitu bila siswa menjawab benar maka akan mendapatkan poin 1. Jika siswa menjawab salah maka siswa akan mendapatkan poin 0. Terakhir yaitu instrumen penilaian keterampilan. Instrumen penilaian keterampilan ini mencakup 3, yaitu ketepatan waktu dalam berdiskusi, lalu ada kemampuan dalam presentasi yang baik, dan yang terakhir adalah keterlibatan dalam berkelompok atau berdiskusi. Selanjutnya saya akan membahas tentang media yang saya gunakan pada modul ini. Jadi ini adalah media yang saya gunakan pada modul ini bernama papan flashcard. Nah, untuk papan sendiri menjadi 2 sisi. Pada sisi pertama untuk ekosistem hutan, sawah, dan kebun. Untuk yang di baliknya ada untuk ekosistem laut. Di sini saya mempunyai judul dari ekosistem, rantai makanan, dan beberapa kartu. Tentunya kartu-kartu ini merupakan komponen dari rantai makanan. Pada media yang saya buat, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada arah panah, lalu selanjutnya ada kantong. Kantong ini berfungsi untuk meletakkan kartu tadi, beberapa kartu-kartu. Nah, di bawah kantong tersebut ada penjelasan atau bagian dari kantong tersebut. Kantong ini termasuk produsen, kantong ini termasuk konsumen primer, lalu selanjutnya ada konsumen sekunder, tersier, dan pengurai atau dekomposer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan media ini. Pada yang di atas ini adalah tempat untuk menaruh rantai makanan ekosistem apa saja yang akan dijelaskan. Contohnya saya akan di sini menggunakan ekosistem sawah. Nah, selanjutnya kita akan menaruhkan kartu-kartu pada ekosistem sawah rantai makanan itu pada produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, tersier, lalu pengurai. Tentunya apa produsen pada konsumen sawah yaitu padi. Lalu kita masukkan padi pada kantong di bagian produsen. Selanjutnya adalah konsumen primer. Untuk konsumen primer kita akan memasukkan tikus.
Selanjutnya, setelah konsumen primer, ada konsumen sekunder. Nah, di konsumen sekunder ini ada ular. Setelah ular, untuk konsumen tersiernya di sini ada elang. Dan yang terakhir adalah bagian pengurai. Nah, untuk bagian pengurai di sini ada jamur. Jadi kita masukkan kartu jamur pada bagian pengurai. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jadi di sini ada kartu, yaitu kartu padi sebagai produsen, kartu tikus sebagai konsumen primer, kartu ular sebagai konsumen sekunder, kartu elang sebagai konsumen tersier, dan jamur sebagai pengurai. Jadi padi akan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang akan mengurai oleh jamur, diuraikan oleh jamur, seperti itu. Untuk di sisi sebelahnya, di sini sudah seperti dilihat di latar. Latar dari papan ini adalah laut, jadi ini khusus untuk ekosistem laut, tidak seperti yang di sisi sebelahnya. Jadi di sini kita perlu menempelkan dari judulnya, yaitu ekosistem laut. Nah, untuk ekosistem laut sama seperti yang di ekosistem sawah tadi, bahwa ada produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan pengurai. Kita hanya perlu memasukkan kartu yang sudah kita buat. Nah, untuk produsennya yaitu ada kartu alga. Jadi kita memasukkan alga ini di produsen. Selanjutnya, untuk konsumen primer kita akan memasukkan kartu plankton. Kita perlu memasukkan kartu plankton ini pada bagian konsumen primer. Selanjutnya, pada konsumen sekunder di sini ada ikan. Kita memasukkan kartu ikan ini pada konsumen primer. Selanjutnya ada konsumen tersier, yaitu konsumen tersier ini adalah hiu. Jadi kita memasukkan kartu hiu ini pada konsumen tersier. Dan terakhir adalah pengurai. Pengurai ini kita, atau jamur ini kita masukkan pada bagian pengurai. Jadi seperti ini. Jadi di sini alga sebagai produsen dimakan oleh konsumen primer, yaitu plankton, lalu plankton dimakan oleh konsumen sekunder, yaitu ikan, lalu ikan dimakan oleh konsumen tersier, yaitu hiu, lalu hiu diuraikan oleh pengurai atau jamur atau mikroba. Sekian penjelasan saya terkait sistematika modul dan media yang digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.